Ya udah, kamu berdoa, bertobat, cari Tuhan. Sungguh-sungguh jangan banyak berantem. Karena keluarga itu kalau banyak berantem tidak ada berkat. Amin. Suami istri jangan sering-sering berantem. Tokomu sepi nanti, usahamu sepi, duit tidak mau datang sama orang yang suka. Yang kedua, kalau mau rumah tangga diberkati, bapak-bapak jangan pelit sama istrimu. Suami yang mengasihi istri itu berkatnya banyak. Karena kalau istrimu bahagia tuh pasti rumah tanggamu juga bahagia, sejahtera. Kita belajar dari Kristus, dikatakan bahwa Kristus itu tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi mencari kepentingan kita bersama. Suami istri boleh gandengan tangan dan bilang, ayo kita saling mendahului untuk mencari kepentingan orang lain. Ayo menjadi orang yang berbeda. Tidak usah banyak mengeluh, tetap menjadi berkat. Amin. Ya, karena kita percaya kita hidup karena berkat Tuhan. Ya, keadaan di sekeliling bisa berubah, tapi kalau Tuhan yang menjaga, Ishak itu loh, dia menabur di masa kering, di masa kelaparan. Tuhan bilang di tengah masa kekeringan, Ishak bertambah kaya, semakin kaya dan semakin bertambah kaya karena dia mau menabur. Ya, shalom Bapak Ibu. Iya, akhirnya saya untuk pertama kalinya ada di sini ya. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Konrad dan juga ya Bapak Ibu koordinator di tempat ini dan seluruh jemaat Tuhan. Ya, nama saya Debbie Basir, ya saya mau memperkenalkan diri. Kalau Anda belum tahu, tolong subscribe channel YouTube saya ya, Debbie Basir TV. Iya, saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah keluarga yang sehat. Ya, siapa yang merasa memiliki keluarga yang sehat hari ini? Ya, keluarga yang sehat itu apakah tidak ada masalah? Ya, tidak adalah keluarga yang sempurna. Ya, karena semua keluarga itu terdiri dari beberapa orang. Yang sempurna itu tidak ada, saudara. Tetapi menuju ke sana itu sehat. Ya, bukan keluarga yang dibiarkan begitu saja. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 kita mulai, saudara. Saya percaya ada banyak nilai yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan ini tentang sebuah keluarga. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 mulai, di sana judul perikopnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-11 baca bersama 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, saya mau tanya ya, ini bapaknya masih hidup, kita ini masih hidup orang tua. Tiba-tiba anak kita ngomong, ya, "Ma, Pak, aku nih minta harta warisan dong. Ya, yang menjadi bagianku, tak minta sekarang." Namanya warisan itu kan baru berlaku setelah orang tua sudah mati. Nah, kalau masih hidup diminta, kira-kira orang tuanya sedih enggak? Ya, tapi tidak dipungkiri kita ini orang Kristen seringkali begitu ya sama Tuhan ya. Udah dikasih kecukupan minta terus karena bagi Tuhan kita udah cukup, kita merasa tidak cukup terus. Nah, saudara, tiba-tiba dia punya 2 orang anak laki-laki. Yang bungsu ini datang, "Pak, ya aku minta dong harta warisanku. Ya toh juga satu saat kan papa mau mati nih. Papa kan punya harta toh. Daripada tunggu-tunggu nanti papa mati lagi, belum sempat bikin surat. Ya mending sekarang lah ya, papa bagi dulu." Tapi memang saudara, yang namanya warisan itu kadang-kadang memang bikin pecah keluarga. Iya Pak ya. Harta itu bisa merusak hubungan, ya uang itu bisa merusak hubungan. Ya makanya saudara yang punya banyak harta, ya memang sebaiknya sebelum mati urus memang itu harta. Jangan sampai bikin masalah. Kalau kita mati loh, anak-anak bisa berantem loh gara-gara harta loh ya. Harta warisan saya tuh ketemu satu orang ibu kaya, "Bu Debbie, saya tuh pusing bingung Bu, tolong doakan Bu, ya apa yang harus saya lakukan ya. Saya ini kan sudah semakin tua, saya ini punya banyak aset, punya banyak harta. Saya mau coba bagi nih sebelum saya mati." Belum apa-apa, baru rapat pertama dengan anak-anak sudah ribut.
Sudah berantem bu, anak saya tuh enggak mau. Saya enggak mau yang ini loh, saya tuh maunya yang ini. Kalau saya jadi ibu saya bilang dasar anak tidak tahu diri kalian semua. Ya cuma mau dikasih bantah lagi, ya udah bubar semua tak kasih ke panti asuhan. Biar kapok sekalian tuh anak-anak ya. Memang saudara, bayangkan loh jadi orang tua kaya aja mau mati aja bingung mikirin harta ini nanti saya masih hidup nih bu, masih di depan mereka ini. Sudah beribut bu. Tak kasih kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Itu sudah ribut, saya enggak mau. Ya memang saudara ya. Ya orang itu miskin, susah, kaya juga. Jadi saudara mau yang mana? Mau yang tidak susah ya. Itulah manusia. Saya ketemu orang saudara. Ya pusing suami istri. Kenapa? Pusing bu, punya mesin gak ada orderan. Ya udah kamu berdoa bertobat cari Tuhan. Sungguh-sungguh jangan banyak berantem. Karena keluarga itu kalau banyak berantem tidak ada berkat. Amin. Suami istri jangan sering-sering berantem. Tokomu sepi nanti, usahamu sepi, duit tidak mau datang sama orang yang suka. Ya. Ya suami istri bilang dong kanan kirinya, jangan berantem kita berdua ya. Biar berkat Tuhan datang. Amin. Ya benar loh ya. Yang kedua, kalau mau rumah tangga diberkati bapak-bapak jangan pelit sama istrimu. Ibu-ibu yang amin, bapak-bapak dong yang amin. Ibu-ibu langsung kenceng amin. Ya padahal ini untuk bapak-bapak ya. Bener ya, suami yang mengasihi istri itu berkatnya banyak. Enggak ada amin? Ya, karena kalau istrimu bahagia tuh pasti rumah tanggamu juga bahagia sejahtera. Ya lalu saudara saya bilang ya sudah kamu berdoa bertobat, jangan banyak berantem. Dulu berantem terus saudara. Ya sekarang jangan banyak berantem, cari Tuhan, kita berdoa yuk supaya mesinmu tuh jalan dapat orderan. Ya udah saya doakan. Sudah saya pulang, bu puji Tuhan bu, rame bu sampai ndak cukup sekarang. Jadi mau tambah mesin. Ya tambah mesin, saya ketemu mereka kebanjiran orderan, stres juga mukanya. Saya bilang kenapa kalian berdua stres? Kebanyakan orderan bu, pusing, dikejar-kejar bu. Loh lah dulu saya ketemu kamu tuh pusing begini loh, stres, nggak ada orderan. Sekarang saya ketemu kamu orderan banyak, sudah dikejar-kejar, tapi mukamu tetap stres. Apa saya doain lagi supaya balik lagi nggak ada orderan? Saudara manusia itu ya memang ya begitulah saudara ya, miskin susah, kaya juga susah. Makanya yang enak itu orang yang diberkati Tuhan kayak saya ini loh. Haleluya saudara ya, diberkati Tuhan loh. Kemarin baru pulang saya jalan-jalan dari Jepang, semua dibayari. Nanti ke Amerika semua dibayari. Haleluya enggak? Jadi uang saya bisa buat bangun gereja di desa, bisa buat pelayanan di sekolah misi saya, ada 30 anak di sana bersekolah gratis selama 6 bulan mereka jadi hamba Tuhan. Ya udahlah hidup ini kita syukuri. Ya jangan berantem masalah harta. Anak yang bungsu datang bilang sama papanya, "Pak, sini dong." Saudara, kita tahu bagaimana hati Bapa. Sebenarnya ayat ini sedang membahas tentang hati Bapa yang begitu luar biasa. Tidak dicatat di ayat ini bapaknya marah dan ngamuk ngomong, "Dasar anak kurang ngajar, Bapak belum mati." Ya kemarin saya baca berita saudara. Ini lagi viral di TikTok videonya. Dua orang suami istri itu ya di syuting mereka curhat. Dia itu orang Tangerang, tadinya orang kaya banget, sekarang diusir keluar dari rumah mereka. Semua hartanya dibalik nama atas nama anaknya, bahkan rumahnya diambil anaknya. Dan dua orang tua ini sekarang terluntang lantung, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, karena hartanya semua rumahnya diambil oleh anaknya. Ya, jadi dia bilang ya saya sudah tanda tangan semua nama, ternyata anak saya memperlakukan saya seperti ini. Dia lagi viralkan ini di TikTok saudara ya. Sekarang tuh di Indonesia gampang, mau viralkan sesuatu syuting aja, upload di TikTok atau kirim ke lambe turah. Ya itu langsung turah-turah itu lambe-lambe saudara ya. Jadi memang benar di Indonesia ini luar biasa. Tapi di sini saudara, bapak itu tidak diomongin bapaknya marah atau ngomong dasar kamu gini-gini, enggak loh. Ya dia bilang beri harta bagian milikku. Ayat 13, baca bersama ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu apa? Menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia apa?
memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Orang itu kalau nggak biasa kerja lalu dapat harta, ya begini kelakuannya. Makanya orang tua jangan ajari anakmu itu terlalu gampang hidupnya, bikin dia agak menderita. Amin. Loh, malah ketawa, apa saya yang salah? Ya, begini, kalau nggak pernah kerja lalu akhirnya dikasih hidup yang enak, ya karena nggak pernah diproses, ya dia nggak pernah tahu caranya cari uang seperti apa, susahnya hidup itu seperti apa, akhirnya begitu dapat harta pergi berfoya-foya, memboroskan karena dia nggak pernah tahu susahnya cari uang. Kita bisa melatih anak-anak kita itu menderita, saudara. Ya, anak saya tuh dari SD, SMP, SMA mereka harus naik transportasi umum, entah itu Gojek atau angkot ke sekolah. Nah sekarang ini ada anak saya SMA kelas 3, ya marah-marah, "Mam, aku tuh loh sekolah naik Gojek, hujan, ini kan tiap pagi hujan." Saya bilang enggak apa-apa, yang bu aku diantar naik mobil. Ya dulu kakakmu tuh semua menderita begitu. Jadi kamu enggak apa-apa kalau hujan pakai mantol, ya hujan, tapi kadang kalau hujan begini itu Gojek mantolnya bau, Mam. Ya memang enggak kering toh. Enggak apa-apa, kamu jalani aja hidupmu. Kadang basah sampai di sekolah, enggak apa-apa ya. Itu namanya proses. Nanti kalau sudah lulus baru boleh naik mobil. Sekarang jalani dulu prosesnya. Pulang sekolah saudara karena mau ujian, kadang malam dia harus bimbel lagi. Saya dengar di atas mesin cuci hidup, dia lagi nyuci baju. Jam 9 malam. Saya biarin. Seringkali kita harus tega, saudara. Ya, supaya mereka dari hal-hal perkara kecil nih, ajari anak-anak kita. Nanti karena malam dia sudah nyuci, bangun pagi nyetrika bajunya sendiri. Biarin, ya, jangan apa-apa kita tolong. Jadinya seperti ini nih. Dapat duit, ya bukannya investasi atau usaha lagi, dijual untuk apa? Berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, habis nih duitnya, sudah habis duitnya, timbul apa? Bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Melarat ini di bawahnya miskin. Ya, miskin itu masih di atas. Kalau sudah melarat ini sudah di bawahnya miskin, berarti memang sudah tidak ada apa-apa. Ya, sudah berfoya-foya, dihabiskan, tiba-tiba datang bencana kelaparan. Ingat saudara, dalam hidup ini kita harus berhikmat. Sebab kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kan. Mungkin kalau nggak ada bencana kelaparan, ya dia masih bisa kali ngosek-ngosek kanan kiri, meminta-minta atau apa. Tapi kalau sudah yang namanya bencana kelaparan, kita bersyukur Indonesia dipelihara dan dijaga Tuhan. Katakan, nggak usah mengeluh beras naik, memang ini mau lebaran. Yang kedua, banjir di mana-mana jadi gagal panen. Kasihan petaninya. Ya, ada teman saya bikin status, harga beras tahun ini itu yang terburuk daripada tahun 95. Lah iyalah udah berapa tahun? 26 tahun. Lalu bayangkan, saya bilang jangankan beras ya. Ya ini apalagi mau lebaran. Jadi memang semua naik. Tapi masih ada beras yang bisa dimakan, bersyukur. Amin. Nggak usah bikin status. Saya lihat hari-hari ini sosial media, beras naik. Ya ternyata nunggu mana makan gratis, pret. Saudara ya, nggak usah nunggu makan gratis. Ya makan sendiri kalau masih bisa makan, amin. Sukanya kok gratisan. Ya, jangan punya iman yang gratisan, makan sendiri selama masih ada. Saya justru di masa-masa begini, saya bagi sembako. Bilang amin dong. Amin. Ya kita orang Kristen, ayo menjadi orang yang berbeda. Nggak usah banyak mengeluh, tetap menjadi berkat. Amin. Ya karena kita percaya kita hidup karena berkat Tuhan. Ya keadaan di sekeliling bisa berubah, tapi kalau Tuhan yang menjaga, Ishak itu loh, dia menabur di masa kering, di masa kelaparan. Tuhan bilang di tengah masa kekeringan, Ishak bertambah kaya, semakin kaya dan semakin bertambah kaya karena dia mau menabur. Saudara, dikatakan di sini akhirnya datang kelaparan. Kita bersyukurlah Indonesia tidak ada kelaparan. Ayat 15 dikatakan di sana. Lalu ia apa?
pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Nanti sudah habis uang baru cari kerja. Sebenarnya kalau uang masih di tangan mikir mau kerja apa. Ini anak-anak muda ya hari-hari ini ya, jangan terlena ya. Anak-anak muda sekarang itu baru lulus saja sudah berasa udah party-party ya. Ada yang baru lulus SMA sudah mabok, kasihan deh lu, hidup masih panjang ya. Saya tuh kemarin baru pulang dari Jepang saudara. Saya melihat Jepang itu negara yang maju sekali ya, dan mereka makmur saudara. Saya bisa bilang makmur kenapa? Itu saudara di toilet umum semua, di toilet rest area, di toilet umum, toiletnya itu semua pakai yang toilet modern. Yang di Indonesia kelasnya di hotel-hotel bintang 5, yang ada pencetannya cebok, air panas, air dingin. Itu kan di Indonesia dipakainya di hotel mulia, di hotel mana buat kelas-kelas. Di sana ndak, itu buat di parkiran, di toilet umum semua begitu. Berarti canggih toh? Ya lebih maju lah dari Indonesia ya. Indonesia kadang dipencet air ndak keluar toh. Di sana bisa pilih air panas, air dingin loh saudara ya. Lalu saudara luar biasa loh, Jepang itu sangat maju, negaranya sangat luar biasa, bersih, ndak ada sampah saudara. Tapi ya tingkat bunuh dirinya nomor 1 di dunia. Ya kenapa saudara? Pemerintah Jepang sekarang sedang berpikir bagaimana membuat rakyatnya itu bisa berbahagia. Ya, kemajuan teknologi itu ternyata tidak menjamin kemakmuran sebuah negara, tidak menjamin kebahagiaan. Kita tahu bersama Jepang itu ya mereka percaya kepada dewa matahari, mereka tidak percaya Tuhan. Ternyata saya selalu berkata yang bisa mengisi kebahagiaan di jiwa manusia itu bukan uang, bukan kekayaan, tetapi itu Tuhan, hanya Tuhan. Tanpa Tuhan, ya kami lewat di salah satu hutan di sana, ya itu dikatakan sama guide-nya, Bu ini hutan bunuh diri. Itu di bawah Gunung Fuji, itu disebut juga lautan pohon. Ya itu pohon semua saudara. Jadi orang-orang kalau mau bunuh diri mereka masuk ke hutan itu. Ya dan pemandangan kalau masuk ke hutan itu saudara nanti bisa lihat ada tengkorak masih tergantung di situ bunuh diri. Ada yang duduk di bawah pohon. Ada yang ya pokoknya tengkorak semua. Orang-orang datang ke sana bunuh diri membawa barang-barang kesayangan mereka. Bawa laptop, bawa apa. Tapi waktu mau masuk hutan itu ada tulisan. Ingat engkau punya keluarga yang mengasihimu. Tapi dia tidak mendapat keluarga yang mengasihi. Makanya dia bunuh diri. Ya dan ya mereka itu di sana saudara kita jarang lihat anak kecil. Bahkan pemerintah Jepang itu menyuruh warganya untuk punya anak. Nanti kami biayai anak itu. Tapi tidak ada yang mau punya anak. Mereka di sana nggak mau punya anak. Makanya Jepang ini terancam populasi penduduknya. Karena di satu kampung itu saudara, kampung itu sudah tidak ada orang. Rumah-rumahnya ditinggali kosong. Orangnya mati tidak punya anak. Dia nggak bisa wariskan kepada siapa-siapa. Ya beda di Indonesia, rumah satu berabut anak 13. Di Jepang orang mati nggak ada anak, jadi rumah itu kosong. Ada satu kampung yang memang benar-benar kosong, nggak ada penghuni. Ya saudara nanti bisa lihat di YouTube ya, kampung kosong di Jepang, rumah ditinggali begitu saja nggak ada orang. Ya saya sampai mikir, ya aduh bagaimana ya di Jepang itu, mereka tuh luar biasa saudara, penghasilannya juga ya cukup tinggi di sana UMR-nya. Ya pemerintah sudah berusaha suruh ayo punya anak. Nggak mau punya anak. Di Indonesia pemerintah udah bilang, ayo 2 anak cukup. Ya tetap jadi 12. Ya itu di Indonesia. Perbedaannya lagi saudara, saya melihat anak-anak muda. Makanya saya mau bilang sama anak muda ya. Di Jepang anak SMP itu bikin robot. Di Indonesia anak SMP bikin anak. Makanya populasinya banyak saudara. Nah ini kita perlu ya untuk memberikan pendidikan ya supaya anak-anak itu ayo. Anak muda, engkau pikirin masa depan. Ya jangan seperti anak ini sudah habis harta baru mikir mau kerja. Ya waktu dia habis jual dia tidak pikir ini buat apa ya, buka warung kek atau investasi kek. Tapi sudah habis semuanya baru dia memikirkan untuk mencari pekerjaan. Akhirnya dapat pekerjaan. Ya yang paling ya bagus pekerjaan yang diberikan adalah apa? Menjaga babi. Dari anak orang kaya, tiba-tiba
turun derajat jadi penjaga babi. Setengah mati enggak saudara? Setengah mati, dia belum pernah diproses. Ayat yang ke-16 dikatakan di sana, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan loh, pengen makan ampas babi tok, cuma pengen makan makanan babi, tapi dikatakan di sana apa? Tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi dia belum makan, pengen makan. Yang tadinya hura-hura, foya-foya, dugem ya, jeduk. Sekarang turun di kandang babi. Pengen makan makanan babi tapi tidak ada yang beri. Tragis enggak saudara? Kasihan, benar, melarat, rat, di bawahnya miskin. Apakah karena siapa ini? Yang salah ini siapa? Ini takdir atau nasib? Takdir itu ditentukan Tuhan. Nasib itu manusia yang buat. Kalau ini siapa yang buat? Dia sendiri kan. Nah ini nasib saudara. Nasib bisa dirubah. Nggak ada kata nasib sudah menjadi bubur. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Bubur dikasih kasih bawang goreng, ya, minyak wijen sedikit jadi bubur ayam. Masih bisa enak. Jadi nasib itu kita yang buat. Sampai pengen makan makanan babi tapi nggak ada yang kasih loh. Bayangkan, kasihan banget nih saudara. Lalu ia menyadari, ya, ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, ya, 17 dikatakan katanya, ya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang apa? Berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan, ya. Kalau kita jadi bapaknya, kita bilang apa saudara? Pret, ya. Saudara lihat, dia baru ingat, ya ampun, di rumah bapakku itu banyak pegawai. Dia karena melihat dari kecil bahwa pegawainya bapaknya itu makan dengan makanan berlimpah-limpah. Dia ingat, bayangkan loh, orang upahan bapakku aja makan makanannya berlimpah. Aku di sini mati kelaparan. Ayat 18 dikatakan di sana, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nasib bisa dirubah ketika ada pertobatan di dalam hidup kita. Katakan, amin saudara. Seburuk apapun yang sudah engkau alami, sebesar apapun dosa yang sudah engkau buat, kalau ada pertobatan di dalam hati kita, cuma itu kuncinya kok. Tuhan itu menunggu orang berbalik. Dan berbalik itu bermula itu dari dalam hati. Makanya kita gak bisa suruh-suruh anak-anak kita, ayo bertobat, suruh orang bertobat. Kalau bukan dari dalam hatinya, semuanya palsu. Ya, dari dalam hati dia akhirnya berpikir, aku akan bangkit, ayo bangkit. Jangan terpuruk dalam keadaanmu. Kalau dia tinggal di situ, dia pasti akan mati. Mau makan makanan babi aja enggak ada yang kasih. Dia bilang, aku pasti mati di sini. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kesadaran akan kita sudah melakukan kesalahan dan dosa itu penting di mata Tuhan. Sebab Tuhan menilai sikap hati kita. Semua bermula dari hati. Makanya jagalah hatimu. Ya, tidak ada dosa yang terlalu berat yang tidak bisa diampuni Tuhan, saudara. Enggak ada kesalahan yang terlalu besar yang Tuhan tidak mampu untuk mengampuninya. Asalkan kita benar-benar sadar dan bertobat. Datang kepada Bapa, kembali, bangkit, jangan terpuruk. Ya jangan bilang ya sudah nasibku lah, ya sudahlah biarinlah. Ayo lakukan sesuatu. Ketika engkau sadar engkau sudah jatuh, engkau berdosa, engkau melakukan kesalahan, bangkit. Di Jepang itu saudara, ya banyak orang bunuh diri karena ternyata mereka itu nggak punya ya apa ya hati atau jiwa yang memang benar hanya datang dari Tuhan saja itu. Ya merasa bahwa aku butuh sorga. Orang ini bilang kalau di Jepang mungkin ini sudah pergi ke hutan itu bunuh diri dia. Udah gantung diri.
Ya, tetapi dia bilang, ya aku akan bangkit, aku akan pergi kembali kepada Bapakku, ya dan aku akan berkata, aku sudah berdosa terhadap sorga dan juga terhadap Bapa. Sikap hati kita saudara, niat kita untuk kembali ke jalan yang benar, itu yang Tuhan perhitungkan. Sebab pemulihan bisa terjadi. Engkau kembali bisa mengalami berkat sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat materi. Orang diberkati Tuhan itu salah enggak? Enggak. Menjadi kaya itu dosa enggak? Enggak, asal hati kita siap. Ya, asal hati kita siap. Ya, kalau kita menjadi kaya lalu memang untuk kita ini iya, minta air saudara ya. Kalau ada jeruk hangat sih lebih bagus ya. Saya terlalu bersemangat. Saudara, untuk kita ini bisa menjadi berkat, ya kita ini memang harus punya berkat kan. Apakah salah pendeta diberkati, saudara orang Kristen diberkati, jadi kaya? Enggak. Tetapi ketika engkau kaya, engkau harus menjadi berkat. Saya kalau nggak diberkati Tuhan lewat YouTube, saya nggak bisa dong bangun sekolah Alkitab. Ya, saya nggak bisa menyekolahkan anak-anak dari desa-desa itu sekolah gratis untuk menjadi hamba Tuhan. Nggak bisa, makanya Tuhan itu rindu loh memberkati kita. Kalau kita belajar di Alkitab dari kisah Abraham, Ishak, Yakub, mereka disertai Tuhan dan mereka juga diberkati dengan harta dan kelimpahan. Ya, bukan nasib kita saudara menjadi miskin. Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya dan dia berkata, aku memberikan kepadamu, ayo kelola, ya dapatkan berkat supaya hidup kita juga menjadi berkat. Ya, tapi saudara banyak orang berpikir ya sudahlah. Kita lihat saudara, ketika kita punya sikap hati yang besar, punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, kita mau bangkit dan tidak terpuruk pada keadaan itu saudara. Maka dikatakan di sana, ayat 19 dia berkata begini, aku tidak layak lagi disebutkan apa? Anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bertobat dia, sudah tahu diri berarti kan. Dia tuh mau pulang ke rumah, bukan mau jadi anak lagi loh. Ya, bukan mau jadi anak lagi. Berarti sikap hatinya sudah berubah. Dia pengen pulang, cuma karena dia bilang, kalau di rumah bapakku, pegawainya itu makannya banyak. Di sini saya sama-sama jadi upahan, makan makanan babi aja enggak dapat, enggak ada yang kasih. Lah mending aku jadi orang upahan di rumah papaku. Aku mau pulang. Jadi saudara, kalau kita membahas ayat ini tidak sepenuhnya anak bungsu ini salah. Ya, memang dia sudah salah ketika meminta harta itu sebelum waktunya dan salah dalam memboroskan. Tetapi kemudian waktu dia menderita, dia bertobat. Dia bertobat. Kenapa bapaknya terima? Karena memang bapak melihat hati. Niat hatinya loh, dia bilang aku akan pulang. Aku akan ngaku dosaku, bahwa aku sudah bersalah terhadap Tuhan dan juga papa. Tapi aku balik ke sini bukan lagi sebagai anak. Aku mau diterima sebagai orang upahan Bapak. Tolong terima aku sebagai orang upahan, sebagai pegawai saja. Karena untuk makan saja di tempatmu itu ada makanan. Wow gak saudara? Ini loh yang Tuhan lihat. Kita belajar dari anak bungsu ini. Ya, dia memiliki hati yang luar biasa. Setiap kita pasti pernah berdosa. Nggak ada orang yang tidak pernah berdosa, saudara. Tapi bagaimana sikap hati kita? Bagaimana kita mengubah semua hal dulu dengan kesombongan. Dia pergi hura-hura menghabiskan harta. Memang proses itu membuat orang itu bisa bertobat. Makanya saya berdoa. Ya, Tuhan proses setiap anak-anak orang Kristen yang belum diproses itu harus diproses. Jangan benci dengan teguran Tuhan. Jangan benci dengan hajaran Tuhan. Karena teguran Tuhan seringkali membawa pertobatan. Amin. Hajaran Tuhan membawa pertobatan. Bayangkan dia punya sikap hati yang berkata, aku ini sudah salah.
Dan dia tahu, dia bilang, aku tidak layak. Aku sudah tidak layak disebut anak Bapak. Aku ini datang ke sini, jadikan aku sebagai salah seorang upahan. Aku mau melamar jadi pegawaimu, tapi sekalian aku mau minta ampun dosa sebagai anak. Lalu saudara, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya ya telah melihatnya. Kenapa dikatakan sejak dia masih jauh ayahnya sudah melihatnya? Apakah dia sudah telepon, Pak aku mau pulang, waktu itu belum ada handphone. Ya, kenapa ayahnya melihatnya? Saudara tahu, bapak itu setiap hari duduk di depan rumah. Dia melihat dari kejauhan, kapan anakku itu balik. Itu hati bapak. Tuhan itu selalu menunggu kapan kita mau kembali kepada dia. Kapan kita mau bertobat. Sebab kasihnya, pengampunannya, pemulihannya, itu yang selalu dia ingin berikan kepada kita anak-anaknya. Makanya ayat ini berkata dari jauh. Karena setiap hari, mulai pagi sampai malam, kerjaannya bapak ini cuma berdiri di depan rumah dan menunggu kapan anakku pulang. Dia tunggu saudara. Dia tunggu saudara dan saya hari ini. Kuncinya hanya ketika kita mau berbalik, datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia Bapa yang menunggu. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu dikatakan apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Penerimaan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, di dalam keluarga pasti ada konflik, pasti ada masalah. Tetapi waktu kita punya hati Bapa, ya, maka kita harus bisa mengampuni. Suami, ampuni istrimu. Istri, ampuni suamimu. Orang tua, ampuni anakmu. Sebesar apapun kesalahan yang dia buat. Anak-anak, ampuni orang tuamu. Kita harus memiliki ini saudara. Ini adalah sebuah gambaran bahwa dalam sebuah keluarga itu pasti ada kesalahan. Tapi di dalamnya juga ada pengampunan. Itu keluarga yang sehat. Memang ada konflik, tapi selalu tersedia pengampunan. Jangan kita dibodohi iblis sehingga rumah tangga kita berantakan kocar kacir. Ya. Anak diusir, orang tua pergi diusir tanpa ada belas kasihan. Bapak itu menunggu anaknya pulang. Itulah hati Bapak. Bapak-bapak yang ada di sini, Alkitab berkata, jangan sakiti hati anak-anakmu. Sehingga engkau tanpa belas kasihan, engkau melakukan sesuatu yang menyakiti hati anakmu. Dan tanpa ada belas kasihan, engkau tidak mau dengan kasih untuk merangkul anak-anakmu. Demikian anak-anak engkau mungkin yang terluka karena perbuatan orang tuamu. Jangan kau hidup dalam kepahitan. Saya banyak menemukan orang yang berkata, Bu saya ini udah pahit sama keluarga saya. Apapun yang terjadi dengan mereka saya gak mau tahu lagi. Saya pernah mengalami hal yang menyakitkan ketika saya diusir dari keluarga saya. Tapi satu kerinduan saya berdoa, Tuhan berkati aku. Supaya aku bisa menjadi berkat bagi keluargaku. Supaya mereka melihat Kristus dalam hidupku. Puji Tuhan, sebelum mami saya meninggal sekarang, saya diberkati Tuhan, saya beliin mami saya rumah. Ya, sehingga semua orang bisa melihat. Ya, apa yang saya pernah alami dulu, harusnya saya bisa kepahitan. Ya, banyak orang menjadikan alasan masa lalunya sebagai alasan dia hidup dalam dosa hari ini. Dia kepahitan. Saya melayani banyak laki-laki yang homo dan mereka berkata, saya jadi begini karena papa saya, Bu. Dari kecil saya dipukulin papa saya. Jadi gambar diri saya terhadap bapak itu rusak. Sehingga saya mencari kasih sayang seorang bapak. Saya ketemu om-om. Ya, jangan pakai alasan apapun untuk membenarkan kehidupanmu yang dalam dosa hari ini. Semua pengalaman pahit yang terjadi, jadikan itu menjadi satu cambukan untuk kita kembali kepada Tuhan. Anak bungsu ini berkata, aku akan bangkit. Aku pulang ke rumah bapakku.
Karena aku percaya di sana itu ada berkat. Lalu bapaknya menyambut dia, saudara. Kenapa bapak harus menyambut? Karena bapak ini lama menunggu dia pulang. Memang hati bapak itu penuh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, baca bersama. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia katakan apa yang memang niat hatinya tadi kan dicatat. Memang dia sudah berniat, aku tidak layak jadi anak. Aku cuma mau jadi pegawai toh untuk bisa dapat makan. Tetapi ayat 22, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Harta bukan segala-galanya bagi Tuhan. Tapi hidupmu itu yang berarti di mata Tuhan. Kenapa dia pakaiin jubah yang terindah? Dia beri cincin yang termahal. Karena memang saudara, ya Tuhan tunggu engkau. Berkat-berkat jasmani itu cuma bonus yang akan Tuhan berikan. Dia lebih tertarik akan hidupmu. Bagi Tuhan gak ada artinya. Ya, cincin yang mahal, jubah yang bahkan harta yang sudah dihabiskannya. Karena Bapak ini tetap memiliki berkat. Tapi bagi dia hidupmu itu saudara. Lalu dikenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. 23 bapaknya bilang, ambil anak lembu tambun itu, sembelih dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, waktu anaknya sadar dan bertobat. Maka saudara lihat, karena Bapak tahu, Bapak itu yang paling tahu. Ya udahlah, memang kamu akan pergi memboroskan harta itu. Tapi itu akan membawa kebaikan karena kau akan melihat kehidupan di luar rumah ini seperti apa. Jangan coba-coba keluar dari hadirat Tuhan. Karena kehidupan di luar hadirat Tuhan itu menakutkan saudara. Tapi Tuhan bilang biar coba aja. Ya, ternyata itu membuat hatinya berbalik. Dan dia bertobat dan kembali. Makanya Bapak bersuka cita. Pertobatan itu yang membuat Bapak bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah. Ya, marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Lucu, adiknya pulang dia malah mau keluar, nggak mau masuk rumah. Karena apa? Sakit hati, iri hati. Dia tidak bisa melihat dari kacamata Tuhan. Dia hanya menilai dengan sebatas kacamata manusia. Ini tidak adil, dia udah habisin hartamu, kenapa kau terima? Tapi dia tidak tahu pertobatan dan proses apa yang sudah dialami adiknya. Harusnya dia masuk dengar dulu. Kenapa lu pulang? Tumben lu pulang. Ingat rumah. Baru dia bisa mendengar ceritanya, kesaksian dari adiknya. Dia belum dengar, dia sudah marah. Karena dia sakit hati, enak aja sudah ambil harta bapak tiba-tiba datang. Tetapi saudara, ia menjawab ya anak ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku itu kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Artinya apa? Pertobatan. Saudara, mari kita bersikap memiliki hati Tuhan. Jangan seperti anak sulung ini yang hanya melihat dari kacamata dia sendiri, melihat enak aja begini. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saudara, saya ya
mendengar satu kesaksian dari seorang bapak, dia juga pendengar mesbah doa, dia ceritakan pertobatannya. Waktu itu dia divonis kena sakit yang umurnya tinggal beberapa saat saja. Lalu dia itu minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat dan aku tuh mau ya perpanjang umurku Tuhan. Dan dia berbilang kepada saya dengar suara Tuhan audible Bu di telinga saya. Tuhan itu bilang, kamu mau umur panjang untuk bikin dosa? Buat apa? Kalau aku kasih ke umur panjang hanya untuk berdosa. Dia bilang tidak Tuhan, aku mau bertobat, aku mau hidup memberitakan kemuliaan Tuhan. Lalu aku harus memulai dari mana Tuhan? Lalu dia bilang, saya dengar lagi Bu suara Tuhan audible. Tuhan bilang kepada dia, ya kalau kamu mau bertobat, satu, kamu datangi istrimu dan kamu akui segala dosa-dosamu kepada istrimu. Dia kaget saudara, waduh ya suruh ngaku sama istri, ini sama juga mati. Ya, yang ada matinya masih 6 bulan, ngaku dosa sama istri matinya bisa 1 bulan ini. Iya nggak bapak-bapak? Ya, tapi ini benar. Ya, lalu akhirnya dia bilang ya sudah sama-sama mati toh, nggak ngaku dosa mati, ngaku dosa sama istri juga tetap mati. Jadi ya sudah saya pemberesan aja. Dia panggil istrinya, dia ajak istrinya keliling kota Jakarta, dia tunjuk di apartemen situ ada perempuan yang saya simpan, di situ ada perempuan, di situ ada, di situ ada. Istrinya syok. Dia bilang sama saya tahu suami saya bajingan Bu, tapi saya tidak menyangka sebajingan itu. Dan istrinya kepahitan sama suaminya. Lalu suaminya mulai bertobat. Setiap pulang kantor itu dulu sampai jam tengah malam baru pulang, sekarang enggak. Jam pulang sore sudah di rumah, buka YouTube dengerin khotbah. Ya, tapi istrinya 2 tahun menangis kepahitan. Lalu tiba-tiba dia tersadar dengan ayat ini. Tuhan tuh bicara kepada dia, kamu enggak mengampuni suamimu. Suamimu itu anak yang hilang, yang bertobat kembali kepadaku. Tapi kamu jadi anak sulung yang hanya sibuk menghakimi suamimu bahwa dia berdosa. Aku ini korban Tuhan. Aku selama ini sudah setia. Saya pikir kenapa? Ya, kamu mati dalam sakit hatimu, tapi kamu tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Lalu istrinya tersadar dengan ayat ini, dia bilang berarti aku selama ini anak sulung yang terhilang di rumah bapaknya. Ya, aku menghakimi suamiku, sementara sekarang suamiku bertobat, harusnya aku juga bersuka cita. Akhirnya dari situ dia lepaskan pengampunan buat suaminya saudara. Sekarang rumah tangga mereka dipulihkan, hidup mereka dipulihkan, penuh damai sejahtera dan sukacita. Itulah keluarga yang sehat. Ada proses, tapi ada pengampunan. Amin saudara. Saya percaya hari ini juga nanti kita akan perjamuan kudus, kita menerima pengampunan Kristus, pemulihan dari Kristus. Siapa yang keluarganya komunikasinya sehat? Nggak ada, berarti rusak semua ini. Ya. Kita mau ya rumah tangga kita tuh komunikasinya sehat. Kenapa saudara? Karena komunikasi itu kalau dalam tubuh itu seperti otak. Ya, otak itu yang memerintahkan semua dalam tubuh kita ini berjalan dengan normal. Saya kemarin kehilangan sepupu saya, ya dia minggu yang lalu mau pelayanan, tiba-tiba dia rasa pusing, lalu dia pingsan, dia di depan gereja, dia mau pelayanan, dibawa ke rumah sakit, dokter bilang pendarahan di otak, dioperasi sampai dia meninggal kemarin, dia tidak sadar. Kemarin ya dapat kabar dari suaminya waktu pagi sebelum dia meninggal, suaminya bilang kata dokter otaknya sudah tidak berfungsi karena batang otaknya sudah mati, ya ada pembekuan darah di batang otak dan otaknya sudah tidak bisa memerintahkan untuk pernafasannya, untuk tekanan darahnya itu ternyata semua diatur dari otak. Jadi dia sekadar hanya hidup full ditopang oleh alat bantu dari rumah sakit. Kita tinggal tunggu kata dokter sampai tubuhnya tidak lagi menerima alat bantu, maka ya sudah ya kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kemarin siang dia meninggal dunia saudara, ya masih umur 54-55. Waktu saya diusir dari rumah dulu dia yang tampung saya di kos-kosannya saudara. Ya dan otak manusia itu ternyata memegang peranan yang penting dalam kehidupan. Seperti komunikasi dalam keluarga. Kalau komunikasi putus ya kayak tadi, ya semuanya akan mati.
Waktu komunikasi putus, maka tidak ada aliran darah, ya tidak ada lagi yang bisa mengatur pernafasan. Ya, saya melihat sekarang banyak keluarga rumah tangga yang sudah mati rasa, saudara. Jadi ya bertahun-tahun berumah tangga tapi tidak bicara. Ya, saya tanya satu kali sama seorang istri, kamu kok bisa sama suamimu nggak ngomongan? Ya, kenapa? Males bu, kalau omongan berantem. Ya, ini lebih parah lagi, bukan ini ya hidup kagak mati kagak, ini sekarat. Ya mending mati sekalian gitu ya daripada kayak begini, benar nggak saudara? Ada juga ya sampai mati saya melihat ada keluarga yang mereka pisah ranjang, mereka nggak omongan, tapi mereka nggak bercerai. Katanya gini, karena di dalam keluarga kami, di dalam family kami itu pantang untuk bercerai. Kelihatannya bagus ya prinsipnya, tapi suami istri ini hidup tidur beda kamar dan tidak saling omongan. Tapi tidak cerai. Saudara bisa bayangkan kehidupan yang seperti ini tuh seperti apa saudara? Ya, kenapa kita harus menjaga komunikasi yang sehat dalam rumah tangga kita? Karena kalau komunikasi sehat itu ya seperti otak tadi yang bisa melancarkan segala sesuatu. Ya, bahkan dari awal kita melihat pertama kali setan itu menipu manusia, dia membohongi ya dalam komunikasi dengan antara Allah dengan manusia. Itu pertama kali setan sudah membohongi itu, saudara. Ya, ketika Tuhan berfirman kepada manusia, Tuhan bilang apa? Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu komunikasinya Tuhan kepada manusia. Semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas kecuali pohon ya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi ketika iblis datang, ya dikatakan, adapun ular itu paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Kita lihat di sini, pertama kali setan menipu manusia itu, dia merusak komunikasi Allah dengan manusia. Itu liciknya setan. Pertama kali saudara, dia tahu karena ketika komunikasi itu rusak, maka sebuah hubungan itu pasti rusak. Dan benar terjadi kerusakan hubungan manusia dengan Allah terpisah gara-gara Tuhan membohongi dan memutarbalikkan komunikasi antara Allah dengan manusia. Ya, hati-hati saudara. Iblis tahu sebuah hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi yang sehat. Kalau komunikasi putus ya ibarat jalan tol. Ya jalan putus, ya udah kita ya udah berhenti di situ. Jangankan berkat Tuhan, jangankan anugerah Tuhan, ya kita tidak akan mungkin melihat ya hal-hal yang luar biasa dari Tuhan dalam hidup kita. Kita buka dulu bersama Amsal 25 ayat yang ke-11 saudara. Amsal 25 ayat yang ke-11 ya kita baca bersama, dan ayat yang ke-12 lah ya. Baca bersama 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, di sini ada dua hal, perkataan dan teguran. Di dalam komunikasi itu ada unsur perkataan, nasihat, ada teguran. Ya, dikatakan di sini bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kenapa seringkali terjadi pertikaian dalam sebuah keluarga? Ya karena ada perkataan yang tidak tepat pada waktunya diucapkan. Ya, amin ibu-ibu, amin bapak-bapak. Ya, kalau belum tanggal gajian, ibu-ibu nggak usah dulu ngomong soal uang ya, karena itu tidak tepat waktu. Ya, bisa menyulut emosi ya. Jadi kita ini harus bisa membaca situasi. Kalau suami lagi sakit kepala, ya jangan ngomong hal-hal yang bikin runyam ya. Karena perkataan yang tepat pada waktunya itu ya hasilnya luar biasa. Ya, tapi namanya manusia ini kan kita seringkali lepas kontrol kan. Karena ada ego, ya ada emosi, sehingga kenapa terjadi pertikaian, pertengkaran, bahkan perceraian, karena kebanyakan perkataan itu disampaikan tidak tepat waktu. Ya, kita perlu menjaga diri di sini. Saya dan suami pun mengalami proses yang begitu luar biasa, karena orang Solo sama Sulawesi ini beda. Ya, kalau orang Solo itu ya ngomongnya direm terus, lah orang Sulawesi bablas remnya. Ya, jadi ya kita aja kalau naik mobil, dia kalau nyetir saya bilang gas, 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 ya gaskan.
Ya dia kalau saya yang nyetir itu non rem non rem. Ya memang seperti itu saudara. Ya tapi ya kita kan lama kelamaan ada waktu, namanya manusia itu semua harus belajar. Saya kalau lihat muka suami saya lagi jengkureng tuh, orang Jawa bilang itu jangan ngomong, tunggu dulu aja. Ya saya semakin hari semakin memahami dia. Ya nanti kalau dia, ya karena dia kalau begini tuh lapar. Ya, nah kalau dia begini, coba saudara ngomong apapun tuh salah, ya itu pasti ribut karena dia lagi lapar. Nah orang lapar tuh kan mudah emosi, ya jadi harus pintar-pintar membaca situasi saudara. Ya kalau dia lagi ada masalah, jangan, ya ada banyak persoalan dalam rumah tangga ini yang harus kita komunikasikan. Tapi bagaimana menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga? Nomor satu, perhatikan waktu untuk bicara. Terutama ibu-ibu ini yang sering kebablasan remnya, amin ibu-ibu. Saya juga ibu-ibu, ya jadi saya ngomong ini karena saya tahu kita lebih Google Map dari Google Map toh, lebih satelit dari satelit kan. Jadi kita ini perlu belajar ya, karena perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas ya di pinggan perak. Apel emas itu berharga nggak? Berapa gram itu coba? Ya, tapi Alkitab ngomong loh. Ya, kalau kita bicara tepat pada waktunya, itu pertama kunci kemenangan, kunci berkat dalam sebuah keluarga. Ayo tepat waktu. Tunggu waktu yang tepat, ajak suami bicara. Namanya masalah itu pasti ada dalam rumah tangga. Ya masalah kita, masalah keluarga besar kita. Kita ini kan juga punya keluarga besar yang sering bikin ribut dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Persoalan mertua, persoalan ipar, persoalan kakak adik kita itu tuh bikin, kalau kita nggak tepat waktu dan salah cara komunikasinya, itu bahaya saudara. Sebuah hubungan dibangun berdasarkan komunikasi, ya. Jadi kalau komunikasi rusak, maka rusak juga sebuah hubungan. Ya, saya belajar saudara. Dulu kami ini kalau soal komunikasi, ya kami inilah yang paling diproses Tuhan berdua. Ya karena tidak mudah ternyata orang Solo menikah dengan soloist itu tidak gampang. Dari awal pernikahan komunikasi kami sudah rusak. Ya, sangat rusak. Kenapa saudara? Selalu salah paham. Ya, suami saya itu salah paham. Saya ngomong nadanya tinggi, dia pikir saya marah. Ya, selalu ketika saya ngomong, ayo Jo makan, dia bilang, nggak usah nesu. Lah, saya ini padahal niatnya tuh baik, ngajak dia makan, tapi nadanya tinggi, nada orang Sulawesi. Ya, ayo mangan. Ya, dia tuh lihat saya, mbok ojo nesu toh. Saya bilang, aku ini nggak nesu loh. Lah itu nadamu nesu, ora. Loh, malah jadi nesu. Karena ya komunikasi kami ini dari awal itu, aduh saya tuh stres dengan urusan komunikasi antara kita berdua. Sampai saya selalu dibilang, mau belajar ngomong itu yang enak. Saya bilang, gimana belajar ngomong yang enak gimana? Nek ngomong itu nada belakangnya turun. Ya, tak ajari. Saya bilang orang Sulawesi kalau ngomong nada belakangnya, coba saudara bayangkan jadi saya. Apa enggak stres? Ya saya dari kecil kalau ngomong nada belakangnya naik. Nikah sama suami orang Solo, disuruh belajar nada belakangnya susah enggak? Susah saudara. Jadi saya tuh kadang harus mengingat-ingat kalau ngomong sama dia. Ya, mau ngajak makan, Jo, makan, turun langsung. Ya, tapi akhirnya ya saya berusaha untuk belajar. Ya sampai kadang juga omongannya jadi, gimana say, kita mau pergi ndak? Kok jatuhnya kayak horor ya? Jatuhnya kayak kuntilanak gitu. Ya tapi ya kami belajar saudara. Bayangkan kita ini disatukan. Urusan komunikasi dulu tuh udah, aduh saya tuh kadang stres loh. Benar-benar stres, saya ndak marah dipikir marah terus. Saudara emosi ndak? Emosi loh, saya tuh ndak marah loh, tulus loh. Sampai sekarang pun kadang masih keceplosan. Ya. Orang ndak marah, ndak ada angin, ndak ada badai, dituduh emosi. Coba ya, sudah sebegitunya saya berusaha, tapi ya tetap aja. Jadi sampai satu saat saya stres, saya bilang, lah kamu tuh kenapa ndak nikah sama orang Jawa aja toh? Kalau memang masalah bahasa selalu jadi masalah. Ya siapa suruh kamu nikah sama Debbie Basir? Coba nikah sama Sri Rezeki.
Nah itu kan urusannya beda. Tiap hari, Mas, ya, monggo Mas. Kok horor saudara ya? Tapi ya kita belajar memaklumi itu, akhirnya ya puji Tuhan sih sekarang suami saya mulai mengerti. Ya waktu dia penuntut saya dengan komunikasi seperti itu, saya juga coba tuntut dia. Coba kamu sekarang, ya saya tuntut, kamu ngomong coba nada belakangnya tinggi. Coba, enggak bisa dia. Orang dia aja kalau marah sama anak ya, saya bilang marah saya, marah. Ini udah marah. Itu enggak marah, enggak kedengeran, nyaris tak terdengar gitu ya. Enggak ada nada marahnya. Tapi menurut dia itu sudah marah. Lah bagaimana anak mengerti bahasa komunikasinya dia marah? Ya marahnya begitu. Tapi ini marah loh. Marah begitu saudara? Enggak marah itu. Tapi ya saya tidak bisa menuntut dia, dia juga tidak bisa menuntut saya. Tapi mari kita belajar saudara, namanya orang hidup itu tidak ada benarnya yang sempurna. Semua kita harus belajar. Semakin kesini kami berdua semakin mengerti. Ya, orang saya semakin mengerti bahasa tubuhnya aja, bukan cuma bahasa mulut. Dia kalau udah diem, oh dia marah ini. Marahnya itu dia diem. Ya, jadi saya juga rem ini. Ya, karena dia sudah diem, ya saya ngerem. Oh dia tuh marah. Ya, jadi saya belajar untuk mengenali. Dan Alkitab berkata bahwa tadi ayat 12, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Saudara, indah artinya tuh indah. Kalau kita dalam keluarga itu kan pasti memang harus ada saling menegur. Tidak ada keluarga yang sempurna. Semua harus dibaharui. Ya, suami itu tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Coba ngomong kanan kirinya, ngomong sama istrinya, sama suaminya, aku ini tidak sempurna. Coba ngomong. Ini perintah loh. Ini perintah, bukan himbauan. Ini perintah. Ngomong suami istri. Jangan ngomong sama istri orang. Ngomong sama istrimu sendiri. Aku ini belum sempurna. Suaminya juga ngomong, aku ini belum sempurna. Ya, jadi kita perlu ditegur. Amin bapak-bapak. Nah, karena bapak-bapak itu kadang harga dirinya agak tinggi, tidak bisa ditegur. Pokoknya semua benar sendiri, maunya menang sendiri, selalu menganggap istri itu tidak ada apa-apanya. Ya, ada suami yang ngomong ke istrinya, pokoknya kamu tidak usah ikut-ikut urusan bisnisku, kamu tuh ngertinya di dapur. Jangan salah suami, istri itu juga punya kepekaan dari Tuhan. Ajaklah istrimu berunding. Saya melihat suami-suami yang melibatkan istri, yang ngajak istri terlibat dan mau menerima masukan dari istri, itu suami-suami yang sukses. Bapak-bapak ini nggak ada yang amin loh. Malah menatap saya dengan wajah yang aneh begitu. Bertobat kau ya. Ya, bilang amin dong. Ya, karena ketika kita ini disatukan Tuhan, percayalah saudara. Dalam pernikahan itu, saya tuh kemarin bimbingan pranikah. Ada orang yang minta bimbingan pranikah, saudara. Lalu saya tanya sama kedua ini. Pertanyaan pertama yang harus ditanyakan kepada orang mau menikah, apa tujuanmu menikah? Dan rata-rata orang yang mau menikah tidak tahu kenapa dia mau menikah. Lah kemarin saya tanya, kenapa kamu mau menikah? Kaget dia. Hah? Ya saya juga enggak tahu. Mengerikan enggak saudara? Bayangkan ya orang tidak mengerti tujuan kenapa dia menikah. Jangan-jangan di sini bapak-bapak juga saya tanya kenapa menikah enggak tahu. Ngeri ya. Dari sini saya tahu dan saya belajar betapa pentingnya bimbingan pranikah itu dalam gereja. Pertanyaan pertama, ya, kenapa kamu mau menikah? Enggak tahu. Saya bilang, kamu bayangkan ya, kamu mau pergi ke satu tempat, tapi kamu enggak tahu tujuannya. Kamu ngapain? Ya muter-muter toh. Masa mau pergi enggak ada tujuan? Mau buka map itu mau kemana kita? Enggak tahu. Lah seketika masuk dalam pernikahan, mau dibawa kemana? Ada lagunya, mau dibawa kemana hubungan kita, ya enggak? Ya, mau dibawa kemana? Sedangkan tujuan aja tidak tahu. Ya, kenapa Tuhan itu mau kita itu menikah? Ya karena Alkitab bilang nggak baik kalau kita ini seorang diri. Ya, pria-pria nggak baik. Makanya diberi seorang penolong. Kau harus tahu bahwa istri itu diberi kepadamu itu sebagai seorang penolong. Jadi libatkan istri agar bisa menolong. Istri-istri juga harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan supaya kau bisa menjadi penolong, bukan perong. Amin.
Ya, kalau hubunganmu dengan Tuhan jauh, ya tidak ada kepekaan. Tapi seorang istri yang dekat dengan Tuhan, ya dia punya kepekaan untuk bisa menunjukkan juga jalan kepada suaminya. Sebab kadang suami itu pengennya terburu-buru, pengennya cepat, tapi kan tidak semua keputusannya itu benar. Ya, libatkan istri, berkomunikasilah dengan baik. Saya melihat orang-orang laki-laki yang melibatkan istri itu berkatnya itu luar biasa dari Tuhan. Amin, Bapak-bapak. Ya, coba lihat istrinya bilang, sayang, ya, aku mau kamu terlibat ya dalam setiap keputusan di hidupku. Nah gitu dong ya. Ada yang bisik gini, nggak usah ikut-ikut kau. Iya toh, saya suruh bisik ya, bilang supaya terlibat, jangan ikut-ikut kau, bertobat. Nah saudara, kita buka bersama yuk, kita lihat. Kita buka bersama di dalam Roma, Yakobus dulu. Saya pengen kita baca Yakobus ya. Salah satu juga teknik agar komunikasi dalam keluarga kita itu baik, buka Yakobus pasal yang pertama ayat 19 ya dan ayat 20. Yakobus 1 ayat 19 dan ayat 20 kita lihat. Salah satu kunci dalam kita membangun komunikasi yang baik itu ya, baca bersama-sama di sini ya dengan suara yang keras supaya kita semua memahami dan melakukan ini, karena ini kelihatannya ayat yang simple tetapi sangat susah. Yuk kita baca bersama. Firman Tuhan ini berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, kenapa ayat yang berikutnya? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kembali ke ayat yang tadi ya 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Pada prakteknya yang kita lakukan cepat apa? Lambat berarti kita semua harus bilang kanan kiri, bertobat. Ya, bertobat. Karena Alkitab suruh kita ini lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar. Tapi dalam hidup selalu kita cepat untuk, lambat untuk, bahkan kadang dengerin dulu penjelasan, nggak usah ngomong, aku nggak mau denger. Itu kan yang terjadi. Dosa nggak kita? Dosa. Kadang istri mau ngomong, aku kasih kesempatan, nggak usah ngomong. Ya, suami juga kadang ngomong sama istri, aku mau ngomong ini loh, nggak usah, nggak perlu ngomong. Ya sudah. Maka di situ terputuslah komunikasi. Apalagi berantemnya 3 hari 3 malam, tidak bicara, maka setan masuk dalam rumah tanggamu. Kau marah, hatimu panas. Alkitab bilang waktu kita marah, ayat tadi bilang apa? Sebab amarah manusia itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita marah, perkenanan Tuhan itu tidak ada di dalam hidup kita. Ayo saudara, dengan jelas firman Tuhan ini berkata, hendaklah kamu itu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Coba ya kalau semua orang dalam rumah tangga itu, aku mau ngomong, iya ngomong dulu sayang, tak denger. Ya istrinya ngomong, sampai istrinya berhenti, dia tanya, sudah? Iya sudah. Terus, dah kamu denger? Nggak, aku budek. Jangan saudara ya, ternyata istri yang ngomong ya dia diam terus. Kenapa? Budek. Nah ini, ayo kita beri kesempatan. Kalau kita semua coba bayangkan kalau udah mau ribut nih ya, terus tiba-tiba kamu dulu ngomong, nggak kamu dulu, nggak kamu jadi marah nggak jadi ya. Tapi kita ini dalam prakteknya selalu cepat untuk berkata-kata. Memang makanya mulut ini perlu direm. Hati-hati loh saudara. Ada pepatah yang berkata, karena mulut badan binasa. Banyak orang akhirnya mati, ya bahkan terbunuh juga gara-gara perkataan mulut. Apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Makanya berhati-hati dengan mulut. Beri waktu untuk mendengar. Ya, lebih baik cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini memang teknik komunikasi yang sangat luar biasa. Ya, mendengar, berkata-kata, marah ini memang satu paket nih. Ya, kebanyakan orang cepat mendengar, cepat ya marah, tidak mau mendengar,
akhirnya ya kepahitan berujung pada ya luka batin, akhirnya bubar sebuah hubungan. Bayangkan saudara, kalau komunikasi dalam keluarga itu sudah rusak, ya anak-anak kita juga pasti akan melihat orang tuanya nih kok seperti apa, lalu mereka itu hidup di dalam tidak ada damai sejahtera, mereka mencari di luar. Tapi ketika saya itu sudah melihat loh, kalau orang tua itu di dalam rumah tangganya akur, komunikasinya bagus, anak-anaknya juga pertumbuhan emosionalnya juga bagus. Tapi kalau orang tuanya diam-diaman berantem, itu anak-anak juga saudara, jiwanya sakit, maka pasti mereka akan jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Nah, ayat ini berkata, ayo kita belajar untuk apa? Lambat berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar. Orang yang cepat untuk mendengar artinya memberi waktu kepada pasangannya, kepada anak, kepada orang lain. Kita ini harus loh membangun komunikasi yang sehat. Saya pengen kita buka Roma pasal yang ke-15, yuk. Kita buka Roma pasal yang ke-15 ayat yang kelima, dikatakan di sana saudara. Ya. Ayat yang kelima, semoga apa? Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi siapa sumber dari ketekunan dan penghiburan itu? Allah. Nah, kalau kita ini dalam keluarga mau komunikasi kita sehat, maka kita harus melekat pada sumbernya. Saudara nggak mungkin membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga kalau hubunganmu dengan Tuhan saja tidak benar. Kalau seseorang hubungannya dengan Tuhan itu rusak, maka pasti hubungannya dengan sesama juga rusak. Ya, tapi kalau orang itu melekat pada sumber itu sendiri, maka dia menerima sesuatu yang baik dari sumber itu. Ya, istri yang takut Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, itu tidak akan menjadi sumber kegaduhan di dalam keluarga. Suami yang melekat pada Tuhan, yang hidup takut Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, juga akan menjadi sumber berkat di dalam keluarga. Tapi sebaliknya, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, istri tidak dekat dengan Tuhan, itu pasti istri ini menjadi sumber bencana dalam keluarga. Ya, karena sakit jiwa pasti. Ya, orang itu jiwanya bisa dipulihkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi istri itu tidak baper, koper, bagasi. Iya kan? Ya, apa itu baper? Bawa perasaan. Koper, korban perasaan. Kalau jadi baper, koper, bawa perasaan, korban perasaan, jadinya bagasi. Bahagia enggak, sedih iya. Amin. Ya, jadi ingat-ingat itu. Ya. Bahaya ini saudara, kalau kita jauh dari Tuhan, tidak melekat pada sumber, yaitu dikit-dikit baper. Suami ngomongnya A, kita nangkapnya Z. Ya, karena memang kita lagi sakit jiwa, karena tidak melekat kepada Tuhan. Apa-apa dikit baper. Dulu saya begitu tuh. Ya, suami ngomongnya siapa, saya nangkapnya siapa. Saya bisa tersinggung sama ipar, saya berantem sama suami. Padahal saya marahnya sama ipar saya. Ya. Dan belum tentu memang seperti itu, padahal karena sayanya sendiri yang yaitu tadi baper, jadi korban perasaan. Terus-terusan merasa aku nih korban. Orang itu kalau sudah mentalnya korban, bahaya loh saudara. Ya, bayangkan istri-istri yang seperti ini membangun keluarga, maka anak-anakmu juga seperti itu. Sekarang kan banyak tuh anak-anak yang merasa dia menjadi korban, apalagi Gen Z sekarang ini. Saya suka bilang nih Gen Z. Ya, supaya mereka itu punya power, tenaga. Ya, Gen Z sekarang ini paling riskan saudara, karena merasa terus-terusan korban. Nggak tahu apa yang salah. Gen Z sekarang ini, generasi sekarang dibesarkan dengan media sosial, ya, tidak dengan firman. Jadi imannya ya gampang melempem. Banyak yang menjadi korban. Apalagi lihat papa mamanya nggak akur, ya sudahlah. Ya dia curhat. Anak saya itu loh, dikit-dikit ngomong sama saya, tuh loh mam, temenku jam 1 malam nelpon mau curhat, katanya besok mau cari psikiater. Saya bilang sakit jiwa apa lagi temenmu itu? Nggak tahu, ya. Tapi memang sih orang tuanya nggak akur, ya. Jadi anak saya jadi tempat pelampiasan. Dengerin dong curhatku sebelum saya ke psikiater besok, ya. Kata psikiater saya ini sakit jiwa sudah stadium akhir.
Ya, cuma yang anehnya saya bilang sama anak saya, kamu suruh mereka tuh ke Tuhan. Anak saya bilang, kamu tuh ke Tuhan. Aku juga kadang-kadang sumpek, tapi aku dengar lagu rohani, udah nangis, udah selesai. Ya, jawabannya apa tahu nggak teman-temannya? Kayaknya Tuhan nggak bisa tolong deh kalau yang satu ini. Saya bilang, kalau dia bilang itu ngomong aja, ke setan sana. Siapa tuh setan bisa tolong kau? Ngeri nggak saudara? Udah stres, disuruh datang ke Tuhan, ngomongnya Tuhan nggak bisa nolong. Lah kalau Tuhan nggak bisa nolong, ikut siapa coba? Ya, bertobat loh. Ini keadaan zaman sekarang anak-anak muda ini. Ya saya bilang sama anak saya, ya udahlah kamu menjadi berkat lah buat teman-teman. Banyak sekali saudara yang curhat katanya sudah ke psikiater nih anak-anak muda ini. Saya bilang astaga, baru umur segitu, belum berumah tangga ini belum. Ya, belum berumah tangga, sudah jadi langganan psikiater. Dan ngomong Tuhan nggak bisa tolong. Dan mereka ini anak-anak orang Kristen yang setiap hari Minggu tuh ke gereja. Tiap ada konser rohani nonton. Di gereja juga kalau nyanyi lompat-lompat. Maka saya bilang hati-hati saudara. Kita gereja jangan kehilangan kuasa. Ya, bukan hanya sekedar lompat-lompat, tapi orang harus ketemu Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan Allah adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan, ya sumber kerukunan, sumber damai sejahtera. Kalau semua anggota keluarga mendekatkan diri kepada Tuhan, maka rumah tangga itu menjadi luar biasa. Ya, tidak gampang kecewa, tidak gampang tersinggung, tidak gampang terluka. Bapak-bapak, ya saya mau bilang nih sama bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga. Keluargamu itu dibawa kepada Tuhan itu tergantung dari bapak-bapak lo di sini. Karena Alkitab berkata setelah Kristus itu ada suami sebagai kepala keluarga. Ya, dan saya temukan banyak dalam keluarga Kristen justru yang hubungannya dengan Tuhan rusak itu adalah bapak. Tapi di sini tidak semuanya bapak-bapaknya luar biasa. Ya, semoga mengerikan. Kenapa banyak keluarga dan rumah tangga Kristen hancur? Karena fungsi Alkitabiah di dalamnya itu hilang. Alkitab berkata setelah Kristus ada suami sebagai kepala keluarga. Suami itu harus membawa keluarga ini dekat kepada Tuhan. Yang ada kalau suami diajak doa yuk. Kamu aja yang doa, nanti doakan saya ya, titip. Nih banyak bapak-bapak begitu. Ya kayak kemarin kesaksian di mesbah doa. Tiap kali istrinya ajak mesbah doa, ayo Pak mesbah doa. Kamu aja, enggak usah ngajak-ngajak. Aku mau nongkrong sama teman-temannya. Pergi tinggalin istrinya mesbah doa sendiri. Tiap hari diajak, Pak dengerin khotbah nih bareng yuk di YouTube bagus khotbahnya. Enggak, kamu ajak, pergi dia. Satu saat Tuhan mendengar doa istrinya. Bapak ini kena asam lambung. Karena kena asam lambung, enggak bisa pergi. Asam lambung itu siksa saudara. Ada di sini yang pernah kena asam lambung? Ya, enggak ada? Semoga tidak ada, jangan ada. Yang namanya asam lambung itu kalau kena kayak mau mati. Saya pernah sekali gara-gara pelayanan capek, perut kosong makan duren Makassar. Waduh itu gasnya saudara. Itu saya asam lambung saya naik. Di situ saya baru pertama kali rasa, aduh kayak asam lambung tuh kayak gini tuh. Mau mati saya bener. Nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur. Jadi di kamar hotel saya nyandar di meja begini. Tuhan tolong, Tuhan Yesus Tuhan. Ternyata nggak bisa gerak. Itu asam lambung kalau naik. Itu saya baru rasa sekali itu. Nah itu gitu suaminya kena asam lambung. Diajak istrinya, ayo Pak mesbah doa. Sudah asam lambung, nggak mungkin nih. Kau saja mau nongkrong, kagak kan? Ayo Pak asam lambung. Ayo Pak asam lambung. Ayo Pak mesbah doa. Puter, mau denger mesbah doa. Karena sudah kena asam lambung. Nggak sembuh-sembuh, periksa ke dokter. Dikasih dokter obat saudara. 1 kresek. Diminumin, nggak sembuh juga. Akhirnya mulai ngomong ke istrinya, aku mau cari Tuhan. Ternyata minum obat juga tidak sembuh, makanya cari Tuhan. Satu saat pas dia cerita dengerin khotbah saya di YouTube, dia ambil semua obatnya dia buang dalam nama Tuhan Yesus. Aku sembuh dekat sama Tuhan. Tiap hari mulai dengar khotbah, mesbah doa, sembuh tanpa obat sampai hari ini tidak pernah kumat. Dan sekarang setiap hari mau dengar firman Tuhan. Jangan tunggu bapak-bapak kena asam lambung dulu. Jangan tunggu terbaring sakit dulu.
Karena sebuah keluarga rumah tangga itu dipulihkan waktu kita ini kembali kepada Tuhan. Sebab dengan jelas ayat firman Tuhan tadi berkata, ya biarlah dikatakan tadi apa? Allah yang adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan, itu mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan apa dikatakan, ya, kehendak Kristus Yesus. Dikatakan di sana, ayo saudara, kita mau sungguh-sungguh untuk, ya, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Coba kita lihat, kita kembali di Roma 15 tadi, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saudara. Di sini juga ada satu tips yang saudara perlu catat. Ini ayat dicatat, saudara pulang baca lagi di rumah ya. Ini salah satu tip kita di dalam rumah tangga, membangun ya rumah tangga yang sehat, komunikasi yang baik. Kita yang kuat apa? Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari apa? Kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk apa? Untuk membangunnya, ya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, dan dikatakan di sana saudara, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dan ayat yang berikutnya baru dikatakan, semoga Allah, ya, sumber ketekunan. Jadi bagaimana kita ini saudara untuk membangun rumah tangga dan komunikasi yang baik? Ayo, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Marilah kita mulai belajar mencari kepentingan dan kesenangan, ya, bagi semua anggota keluarga kita, dan jangan mencari kepentingan diri sendiri dalam keluarga. Bapak-bapak, tidak boleh egois. Amin. Ya, kita ini harus menjadi orang yang mau menyenangkan semua orang di keluarga kita, berkorban. Jangan egois, menuntut terus, apalagi kamu itu tidak pernah mengerti aku. Ya aku ini loh, gini. Lalu suaminya juga, istrinya juga ngomong. Saudara, kita kacau. Kita belajar dari Kristus. Dikatakan bahwa Kristus itu tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi mencari kepentingan kita bersama. Yang datang suami istri boleh gandengan tangan dan bilang, ayo kita saling mendahului untuk mencari kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, kita bersyukur bahkan hari ini juga ada perjamuan kudus di depan kita. Ya, kita mau belajar untuk kita ini belajar saling mengasihi, saling mengampuni di dalam keluarga. Bahkan kita mau saling membangun kepada hubungan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat semua hal terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri bersama.